Waduh, lumayan juga ya, sedikit untuk Hina, 3,6% aja guys. Padahal dia merupakan salah satu dari vokalis terbaik di grup. Untuk grup dengan 8 member ini sebenarnya agak hancur. Emang nggak ada lirik lagu lainnya untuk Clea. Karena Clea sendiri di sini menyanyikan Welcome to My World. Annyeonghaseyo Cegedel, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas mengenai line distribution, terutama dengan line distribution dari sebuah grup yang mana di sini memiliki perselisihan yang sangat banyak banget dengan yang punya line terbanyak sampai yang punya line yang tersedikit. Itu perbedaannya kayak jauh banget. Lagu-lagu manakah yang seperti itu? Tahan dulu sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Hai guys, buat kalian yang pengen tahu, aku akan tunjukin kepada kalian semua seperti apa sih platform investasi yang adil dan juga dapat dipercaya. Yang pasti platformnya ini bisa bantu aku untuk mendapatkan income tambahan. Nama aplikasinya adalah Binomo. Jadi Binomo ini merupakan aplikasi investasi trading yang adil. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, oke, aku akan jelasin. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya dan melihat apakah grafiknya itu akan naik atau turun. Dan di sini aku melihat grafiknya akan naik dan aku akan langsung aja pilih naik dan aku mulai investasi dengan nominal Rp280.000. Dan kita akan mulai. Oke, ini udah berjalan. Wow. Oh my god. Yes, berhasil guys. Jadi investasi di Binomo ini memang bisa banget untuk menjadi kesibukan atau aktivitas baru aku dan untuk nambah-nambah income tambahan. Dan cikgu kalian tahu nggak, kalian tuh bisa mulai loh dengan modal Rp140.000. Dan dengan modal Rp140.000 ini, kami itu sudah bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan cikgu sekarang aku akan tunjukin kepada kalian semua bagaimana cara penarikan uang aku di Binomo. Untuk caranya itu kita tinggal klik garis 3 di bagian kiri atas ini dan juga klik balance atau saldo. Oke, dan ini adalah sejarah penarikan uang aku. Kalian dapat lihat ya. Dan cikgu untuk kamu yang mau berinvestasi di Binomo itu harus berumur 18 tahun ke atas. Dan ingat yang namanya investasi itu memang ada risikonya. Jadi modal kalian itu bisa beresiko guys. Binomo itu menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian terus cek update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan juga pemahaman trading. Dan untuk infonya klik link yang ada di bawah, udah aku taruhin. Dan cikgu untuk kalian aku punya kode promo. Kode promonya adalah BYB100. Jadi cikgu dengan kode promo ini kalian itu bisa mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box. Binomo, trading adil untuk semua orang. Yuk buruan download sekarang juga. Download. Oke, langsung aja kita mulai dari line distribution yang pertama. Ini tuh ada line distribution dari Just Be dengan lagunya yang berjudul TikTok. Bukan TikTok yang itu ya guys, tapi ini TikToknya maknanya beda banget, oke? Aku yakin banyak dari kalian yang belum kenal sama Just Be. Oke, aku kenalin. Jadi Just Be ini merupakan boy group dari Blue Dot Entertainment dan memiliki 6 orang member. Mereka debut pada tanggal 30 Juni 2021 dengan mini album yang berjudul Just Burn. Dan cikgu untuk selisih line distribution dari punya line terbanyak di lagu TikTok sampai yang punya lagu tersedikit itu mencapai 27,7% loh. Ini menurut aku jumlahnya lumayan gede sih perbedaannya ya. Dengan Bain itu memiliki line distribution paling banyak, persentasenya mencapai 32,2%. Lalu ada DY 21,5%, Lim Jimin 20,9%, Gonu 15,4%, Sangwoo 5,9%, dan CM 4,3%. Jadi perbedaannya banyak ya, 32 ke 4%. Waduh, banyak banget. Tapi menurut aku dikarenakan mereka juga masih rookie gitu ya kan, pasti mereka di sini pengen menonjolkan sesuatu gitu, terutama dalam vokalnya. Jadi untuk masih rookie-rookie ya, dengan lain seperti ini juga menurut aku nggak ada masalah banget sih. Dan cikgu kita akan masuk ke lagu yang kedua. Di sini ada lagu dari Twice yang The Feels. Nah, The Feels sendiri ini merupakan lagu pertama Twice yang menggunakan full bahasa Inggris. Dan ada sedikit informasi mengenai The Feels. Jadi baru-baru ini MV The Feels telah menembus 100 juta viewers loh guys di YouTube. Dan pencapaian ini juga diraih dalam waktu 1 bulan 1 hari saja. Dengan begitu MV The Feels ini menjadi MV ke-19 Twice yang telah melampaui 100 juta viewers. Yeay, sekali lagi congratulations untuk Twice dan juga para Ones. Nah, kalau kita berbicara mengenai line distribution untuk The Feels, selisih dari member yang paling banyak dapetin line sampai yang paling sedikit dapetin line itu mencapai 24,8% loh guys. Waduh,
lumayan ya perbedaannya ya. Gila banyak banget. Dengan rincian, Nayeon di sini memiliki line terbanyak dengan persentase 29,6%, Jihyo 22,7%, Chaeyoung 10,5%, Mina 8,2%, Sana 7,2%, Momo 6,2%, Jonghyun 5,8%, Chui 4,9%, dan Dahyeon 4,8%. Dan seperti yang aku pantau, komentar-komentar dari para penggemar itu nggak terlalu toxic dalam artian mereka itu tidak marah dengan line distribution tersebut. Memang kalau kita lihat perbedaannya kan banyak banget nih. Dahyeon sama Jui loh guys, cuma 4,8% dan 4,9%. Tapi banyak kok dari para ones yang sadar kenapa di sini Nayeon dan juga Jihyo mendapatkan line yang paling banyak. Karena karakter vokal suara mereka memang sangat cocok di lagu tersebut. Karena untuk lagu The Pills sendiri, seperti yang aku dengarkan, itu memang kebanyakan ada tinggi ya. Dan jujur sih, honestly, meskipun Jihyo emang menjadi main vokal, tapi lagu ini emang bener-bener kayak, apa ya, kayaknya emang dibuat banget deh buat Nayeon. Karena pas kita dengarkan, itu sangat pas banget loh guys dengan karakter suara dari Nayeon sendiri. Bukan berarti aku mengatakan Jihyo nggak bagus ya. No, that's not like that guys. Apalagi Jihyo adalah main bias aku di Twice. Aku sadar bahwa memang karakter suara dari Nayeon emang lebih cocok di The Pills, makanya dia meskipun emang bukan main vokal, yaitu mendapatkan line yang paling banyak. Karena untuk membagi line distribution sendiri, itu bukan berarti main vokal selalu mendapatkan line yang paling banyak, enggak. Tapi mereka yang memang sesuai dengan lagu tersebut, itu yang akan mendapatkan line paling banyak. BTW lalatnya ganggu banget. Where are you from? Just get out. Abaikan soal lalat, dan sekarang kita akan move dari Twice menuju Bokebu yang telah debut dengan lagu Bokebu juga. Nah, Cinggu, Bokebu ini adalah girl group rookie. Mereka ini debut dengan 6 orang member di bawah agensi A-Team Entertainment dan mulai perjalanan karirnya pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan single Bokebu juga. Dan mungkin udah banyak yang kenal sama the member di Bokebu. Mereka juga pernah ngikutin Produce 48. Nah, siapa lagi kalau bukan Ence dan juga Choyeon. Dan kita berbicara mengenai line distributionnya, berapa sih selisih dari line paling banyak sampai line paling sedikit? Oke, selisihnya itu adalah mencapai 22,2% guys. Dengan rincian, Jin di urutan pertama dengan total 32,7%, lalu Choyeon 18,9%, Imyuna 15,1%, Raini 11,8%, Sian 11%, dan Ence 10,5%. Mengingat mereka ini baru saja debut dengan line seperti ini, sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Karena memang untuk grup rookie sendiri itu memang kerap kali menonjolkan vokal mereka sih. Kalau pertama debut ya. Kalau nggak vokal, biasanya yang ditonjolkan itu adalah rap. Tergantung konsep dari grup itu seperti apa. Apakah kebanyakan memakai vokalnya atau rapnya. Dan untuk Jin, aku maklum kenapa dia itu mendapatkan line paling banyak. Karena dia juga merupakan main vokal di Bokebu. Dan untuk Eunchae sendiri, dia itu posisinya sebagai main dancer dan juga main rapper. Jadi dengan line seperti itu, menurut aku emang udah pasti sama dia. Apalagi dia itu kan main dancer ya. Main dancer kebanyakan ambil bagian di dalam dance. Jadi pasti untuk lainnya juga disesuaikan gitu sih. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang keempat, itu ada Golden Child dengan lagu mereka yang Dara. Nah, Cinggu, untuk lagu Golden Child yang Dara, perbedaan dari line paling banyak ke line sedikit itu mencapai 19,7%. Rinciannya adalah Jucha di sini persentasenya 23,9%, Y 20,2%, Seungmin 10,8%, Jibom 8,1%, Donghyun 7,9%, Jaehyun 7,7%, Bomin 5,9%, Taek dan Jangjun itu 5,7%, and the last adalah Daeol dengan 4,2%. Nah, seperti yang aku lihat juga, komentar-komentar dari para penggemar itu menyoroti tentang Daeol guys. Yang mana Daeol ini mendapatkan line yang kalau kalian lihat kan sedikit banget ya. Dan setelah aku cek juga, posisi dari Daeol sendiri di grupnya adalah sebagai lead vokalis. Yang mana seperti yang aku tahu juga, lead vokalis ini biasanya sih punya line yang lumayan banyak. Karena mereka itu di bawah main vokal gitu. Tapi untuk di Golden Child sendiri itu lead vokalnya juga banyak ya, nggak cuma si Daeol doang. Tapi ada juga Seungmin dan juga Jibom. Jadi mungkin penentuan untuk line distributionnya selain melihat posisi mereka, tapi mereka juga kayaknya mencocokkan dengan karakter suara dari membernya, gitu nggak sih? Dan kakak sendiri melihat line distribution dari Golden Child yang Dara, bagaimana opininya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke yang kelima, ini ada Vivace dari Like Some. Ini sumpah aku suka banget sama lagu Vivace, karena untuk lagu Vivace ini kayak lebih easy listening sih, dibandingkan dengan lagu Vanilla. Bener nggak sih, Vanilla nggak judulnya, atau Ice Cream? Aku lupa banget. Tapi intinya dibandingkan dengan lagu debut mereka, aku lebih suka sama yang Vivace guys. Dan untuk informasi saja, Like Some ini adalah girl group rookie yang debut di bawah naungan Cube Entertainment, adiknya J-Idol. Dan di grup ini ada cowok yang pernah ngikutin Produce 48. Dan sebenarnya untuk cowok dia itu masuk dalam line up debut ya, tapi sayang kena manip
Padahal dia itu di peringkat ke-6 loh guys. Waduh, parah juga sih Madipnya. Jujur, aku kalau inget itu masih sakit hati. Bukan berarti aku nggak terima sama line up member dari Ajoan, tapi aku benar-benar paham bagaimana perasaan dari Chowon di saat dia mengetahui bahwa ranknya itu dimanip sama Mnet. Dan kalau kita berbicara mengenai line distribution mereka untuk lagu yang Vivace, selisihnya itu mencapai 18,2% loh guys. Dari sini yang paling banyak mendapatkan line adalah Yujong, persentasenya 21,8%, Nayeong 21%, Chowon 17,3%, Jaehyun 16,8%, Sang-ah 9,4%, Jian 6,1%, Wheon 3,9%, dan Hina 3,6%. Waduh, lumayan juga ya, sedikit untuk Hina 3,6% aja guys dari 100%. Dan perbedaannya antara Hina sama yang paling banyak itu mencapai 18% lebih. Dan mengenai hal tersebut ada netizen yang berkomentar kayak gini, untuk grup dengan 8 member ini sebenarnya agak hancur. Saya baru saja memeriksanya dan menemukan bahwa mereka itu punya 5 anggota pilar di sini. 2 vokal kuat, 2 vokal utama, dan juga rapper yang kuat. 3 lainnya yang diberi nama sub, dikarenakan mungkin mereka ditambahkan karena usia mereka yang lebih muda. 1 sub rapper, 1 vokal dengan line sedikit, dan 1 visual yang jelas-jelas kuat. Aku masih nggak paham dengan susunan Cube Entertainment, mereka melakukannya juga dengan Suhwa, menambahkan 1 anggota seperti tambahan. Lightsum memiliki 8 anggota dan mereka mendapatkan 3 seperti Suhwa. Saya nggak paham lagi. Jika sebenarnya mereka tidak percaya lain ke anggota lain, kenapa mereka menambahkan anggota tersebut? Jika mereka menambahkannya, mengapa tidak mempercayai mereka dengan beberapa lain yang dapat kita sebutkan sebagai layak? Dan ada juga dari netizen lain di sini yang berkomentar bahwa Yujong di sub mendapatkan line banyak, namun Hina juga berhak mendapatkan line yang lebih lagi. By the way, aku mohon maaf sama kalian kalau kalian mendengarkan suara yang itu adalah suara mesin karena lagi ngisi air. Sorry ya kalau kalian dengar suara itu dan mungkin kalian nggak nyaman. I'm so sorry banget. Dan kalau kalian sendiri melihat bagaimana line distribution untuk Lightsum yang Vivace, bagaimana, langsung saja komen di kolom komentar. Tapi jujur untuk Cube Entertainment memang kebanyakan kayak gitu sih guys. Perbedaan dari yang punya line paling banyak sampai yang punya line sedikit itu pasti kayak jomplang banget guys perbedaannya. Aku soalnya ngelihat dari era 4 minute sih, 4 minute aja gitu kok perbedaannya gila banyak banget. Di G-Idol apalagi, sampai diprotes loh kemarin yang G-Idol itu. Dan sekarang di Lightsum terjadi lagi. Entar deh kita lihat bagaimana ya Lightsum ini apakah akan selalu begini gitu. Apakah 3 member tadi akan selalu mendapatkan line yang sedikit? Ya udah, ntar kita lihat ya bersama-sama. Dan kita akan masuk ke lagu yang ke-6. Ini ada lagu dari Tribe yang Wuchuran. Mau nggak kamu lari? Dari kemana dulu nih? Ke KUA ya. Oke, untuk Tribe sendiri, untuk selisih dari line yang punya line paling banyak ke line paling sedikit itu mencapai 17,9% nih guys. Dengan rincian, Mire itu 21,8%, Songsun 21%, Yeonbin 17,3%, Kelly 16,8%, Jia 9,4%, Soeun 6,1%, dan Jinha 3,9%. Dan melihat line distribution yang didapatkan oleh Jinha itu kan hanya 3,9% nih. Ada yang berkomentar kayak gini, kenapa sih Jinha itu selalu mendapatkan line yang sedikit? Padahal dia merupakan salah satu dari vokalis terbaik di grup bersama dengan Songsun. Lalu ada juga yang memberikan komentar panjang. Komentar panjangnya kayak gini, aku bacain ya. Jia dan Jinha benar-benar mendapatkan bagian paling kecil dari comeback ini. Setidaknya Soeun memiliki bagian yang luar biasa dengan dada rendahnya dan akan diingat oleh semua orang. Dan Mire adalah pusat dari seluruh comeback ini. Wow, saya sangat terkesan. Dia mendapatkan 2 bagian utuh dan juga banyak bagian coros. Maksudku adalah dia biasku, tapi serius aku berpikir beberapa kalimat bisa kok diberikan kepada Jinha, Jia, dan juga mungkin bahkan kepada Soeun. Jinha dan Soeun adalah bias strikerku, tapi aku juga agak terguncang sih. Kelly mendapatkan lebih banyak line dan suaranya juga benar-benar menonjol bagi saya untuk comeback kali ini. Saya terus mengatakan bahwa grup ini kayaknya perlu deh memposisikan ulang beberapa peran. Seperti misalnya nih, saya terus berpikir bahwa selain Hyunjin, Mire bisa melakukan yang terbaik sebagai rapper utama atau bahkan hanya sebagai pemeran utama. Sementara Kelly mungkin layak menjadi lebih dari sekadar sub vokal deh. Tapi mungkin itu bagi hanya saya seorang ya. Ngomong-ngomong, saya katakan beri Jinha dan Jia lebih banyak line dan Soeun lebih banyak bagian rap karena dia juga berapi-api. Well, kalau kalian sendiri gimana opininya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan ciku, sekarang kita akan masuk ke lagu yang ke-7. Ini lagu dari NCT 127 yang favorit, aka Pampir. Kalian tahu nggak perbedaan dari line yang paling banyak ke line yang paling sedikit itu mencapai 17,9% loh guys. Dengan rincian kayak gini, Doyoung punya line paling banyak, persentasenya mencapai 22,8%, Jaehyun 14,7%, Haechan 14,6%, Taeil 10,9%, Mark 9,3%, Taeyong 9%, Yuta 7,1%, Jongwoo 6,7%, dan Johnny 4,9%. By the way, Johnny dapat line dikit banget ya, hanya 4,9% aja loh guys.
Ya sedih sih melihatnya, dan aku jujur pengen ngelihat Johnny ini mendapatkan yang lebih banyak sih. Dari comeback-comeback sebelumnya, maaf nih jangan ke-trigger ya, tapi seperti yang aku lihat memang Johnny ini mendapatkan line yang kurang banyak juga sih. Gak tahu kenapa dia mendapatkan line yang sedikit juga, I don't know sih. Dan selain itu banyak juga yang berkomentar bahwa mereka itu juga pengen Tail mendapatkan sorotan yang lebih, terutama dengan line distribution. Mereka banyak berharap Tail ini mendapatkan line yang banyak juga. Tapi sejauh yang aku lihat komentar-komentar dari netizen itu tidak terlalu mempermasalahkan masalah line distribution. Bahkan untuk viewers, line distribution dari NCT 127 itu juga nggak banyak. Which mean di sini para penggemar memang nggak terlalu care banget sih sama yang namanya line distribution. Dan jika berbicara mengenai NCT 127, baru-baru ini mereka itu telah mencetak prestasi melalui album ketiga mereka, yakni stiker dan juga versi repackage-nya yang favorit. Lewat album ini, boy group besutan SM Entertainment tersebut resmi meraih predikat triple million seller. NCT 127 mencatat penjualan 2.406.507 eksemplar dari full album ketiga mereka yang stiker yang dirilis pada tanggal 17 September dan 1.174.435 eksemplar dari album repackage ketiga favorit yang dirilis pada tanggal 25 Oktober yang membantu mereka mencapai gelar triple million seller dengan total 3.580.942 eksemplar per tanggal 2 November. Dan untuk yang terakhir, kita akan melihat bagaimana line distribution untuk lagu dari Secret Number yang Welcome to My World yang Fire Saturday. Nah, untuk yang Secret Number yang dapetin line paling banyak itu adalah Jinny guys dengan total 33,8 detik, lalu Minji dengan 33,2 detik, Dita 30,8 detik, dan Zhu 30,2 detik. Terus Sudam 27,5 detik, dan yang terakhir adalah Lea hanya 15,1 detik. Nah, selisih dari line miliknya Jinny ke Lea itu kurang lebih 18 detik sih. Dan untuk Lea sebenarnya meskipun dia ini mendapatkan line yang kalau kita lihat dari jumlahnya ya 15 detik, wah lumayan nih. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dinyanyikan oleh Lea di sini, menurut aku emang agak kurang sih. Jujur bukan apa-apa ya. Lea emang bukan bias aku di Secret Number, tapi aku melihat line untuk dia itu kayak bener-bener ngerasa emang nggak ada lirik lagu lainnya untuk Lea. Karena untuk Lea sendiri di sini menyanyikan Welcome to My World, Welcome to My World. Dan menurut aku suara dari Lea bagus sih, karena aku juga mendengarkan bagaimana line dari Lea, terutama untuk yang God Did Boom kemarin, itu suaranya dia juga gak ada problem sih, stabil sih aku lihat. Tapi nggak tahu juga sih bagaimana dalamnya ya. Tapi jujur aku agak miris nih melihat line distribution dari Lea. Bukan apa-apa ya, karena dia di sini cuma menyanyikan Welcome to My World doang guys. Dan Cigu sebenarnya dari era yang Hoodies ataupun yang God Did Boom, para penggemar juga menyoroti sih bagaimana line distribution yang dimiliki oleh Lea. Line distribution dari Lea emang agak kurang banyak kalau dibandingkan dengan member yang lain. Dan line dia juga menurut aku emang agak kurang sih. Kurang dalam artian lirik yang dinyanyikan juga enggak terlalu menonjol, alias bagiannya agak kurang ngekill lah gitu guys. Habis itu juga durasi untuk line-nya dia, sejak kapan dia menjadi member Secret Number ya. Sorry guys, habis itu untuk durasi dari line-nya Lea, itu emang menurut aku kurang banget sih. Ya aku sih berharap ya semoga di next time, di comeback yang berikutnya Lea itu dapat diberikan highlights, dapat ditonjolin lah sedikit gitu loh oleh Fine Entertainment-nya. Nah Cinggu, gimana opini kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada pendapat aku yang mungkin agak kurang di hati kalian. I'm so sorry untuk itu ya. Sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.